Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini ada puluhan warga yang didominasi emak-emak hadang lalu lalang dam truk tambang di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang pria menjadi korban pembegalan oleh dua orang pelaku begal. Gudang pabrik pengolahan serabut kelapa di Pangandaran, Jawa Barat ludes terbakar. Ibu dan anak tewas dalam kebakaran satu unit rumah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Kelurahan Petuadae, Kecamatan Turik. 5 hektar lahan di area puncak Bukit Gunung Kacapi, Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Masih soal kebakaran, pemirsa, hutan Gunung Merbabu yang berada di Desa Ngagrong, Kecamatan Geladak Sari, Boyolali, Jawa Tengah, sebuah kapal kargo yang bertolak dari Pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat menuju Pulau Sipora, Kabupaten Mentawai. Ya pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi mengingat kembali peristiwa kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo beberapa waktu lalu. Ini menjadi ramai dan menjadi perhatian seluruh warga karena dipicu oleh adanya suar atau flare dari foto pranikah yang dilakukan oleh pasangan yang pada saat itu melakukan foto pranikah di kawasan Bromo. Ya pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mundur sebentar untuk melihat bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa kebakaran itu bisa terjadi di kawasan Bromo beberapa waktu lalu, pemirsa. Untuk melihat bagaimana perjalanan peristiwa ini terjadi, dan nanti kita juga akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana, akan ikut membahas peristiwa ini bersama kita. Selamat malam Bang Aristo, sehat? Selamat malam, sehat. Oke, kita akan lihat dulu pemirsa perjalanan dari peristiwa yang terjadi di kawasan Bromo. Kebakaran yang dipicu oleh adanya suar atau flare dari foto pranikah dari pasangan Hendra Purnama dan juga Pratiwi Mandala Putri. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan mengupas peristiwa yang terjadi di kawasan Bromo bersama dengan Bang Aristo. Tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari kuasa hukum calon pengantin. Nampaknya tidak terima nih kalau ini salahnya IO atau WO dan juga pengantin, tapi menyalahkan kenapa pihak Bromo tidak memberikan peringatan begitu. Bagaimana nih? Ini kan sebenarnya strategi ya, namanya pengacara kan membela kliennya. Strategi yang dilakukan adalah dia melaporkan kan. Akan waterbombing dan lain-lainnya, sedangkan dibebankan kepada calon pengantin sekitar 50 atau sampai 70 juta. Nah, bagaimana perhitungan mengenai hal ini kalau dari sisi hukumnya? Jadi begini, jadi pertama kan bisa digugat. Jadi ada kemungkinan menggugat sebenarnya selain pidana. Kalau pidana itu kan ujungnya penjara. Kadang-kadang penjara ini tidak bisa mereparasi kerugiannya. Makanya undang-undang lingkungan hidup atau di Omnibus Law yang merubah lingkungan hidup juga ada gugatan terhadap kerusakan lingkungan. Itu bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa digugat itu? Yang pertama pasti material losses. Jadi kerugian material tuh misalnya waterbombing tadi, upaya-upaya yang dilakukan untuk memadamkan api itu semua. Tapi juga ada immaterial losses atau potential losses. Jadi misalnya dia ditutup, kehilangan pendapatannya berapa, itu berapa ya. Kemudian trafficnya itu kan ada tuh kan, masuk berapa. Nah, ini bisa menjadikan dasar gugatan. Tapi kan pertanyaannya sekarang, ketika digugat menang, ini bisa ganti apa enggak, punya harta atau enggak untuk mengganti itu. Jadi kalau pertanyaannya apa yang bisa diganti, ya tadi bisa kerugian material maupun imaterial yang sifatnya belum terjadi. Seperti tadi potential losses, pendapatan yang hilang. Tapi bagaimana perhitungannya Bang Aristo dengan dampak yang cukup luas yang ditimbulkan?